Oke, mohon maaf, saya mulai karena audionya saya nggak bisa dengar audio masuknya, kayaknya speakernya bermasalah, jadi saya tidak bisa mendapatkan respon dari kalian. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa menggunakan kolom chat. Jadi saya aktifkan kolom chat, mana chatnya? Kolom chatnya saya sudah aktifkan. Apabila ada permasalahan bisa di chat ya. Halo, selamat malam. Selamat datang di pertemuan ke-12. Ada gangguan teknis di mana saya nggak bisa mendengar suara dari teman-teman. Mohon maaf sebelumnya apabila saya nggak bisa merespon dengan baik. Mudah-mudahan suara saya inputnya masuk ya. Mudah-mudahan kayaknya udah dikonfirm tadi suaranya masuk, tapi saya nggak bisa mendengar suara, jadi saya kayak jualan obat di pasar. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Grab. Sekarang saya akan coba masuk ke permainan baru mengenai ini. Wah, chatnya nggak kelihatan di waktu share screen ya. Kita akan ngobrol soal yang namanya sorting. Ya, sorting itu adalah kondisi yang sangat penting sekali untuk kehidupan komputerisasi zaman sekarang. Jadi sorting paling gampang ketika kalian pertama kali dapetin sorting itu adalah ketika baru sekolah, ranking 1, 2, 3 itu terjadi karena sorting. Kalian bisa jadi tahu diri kalian anak yang kedua, ketiga, ke satu karena sorting. Jadi ada banyak hal yang di dunia ini yang bisa diimplementasikan dengan sorting, dan juga komputer juga membantu banget dengan sorting gitu. Kalau kita ngomongin di dunia komputer itu banyak sekali contoh sorting yang terjadi gitu. Ya, ada berbagai macam metode untuk mensorting ya. Di sini kalau proses sorting itu gampangnya adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur sehingga menjadi susunan yang terurut menurut suatu aturan tertentu ya. Jadi seperti itu. Umumnya di sini kita ada dua ya, ada ascending, ada descending. Ini udah biasa banget ya. Jadi kalau misalkan ascending itu makin lama makin gede, jadi yang diurutkan dari karakter yang paling kecil ke besar, ascending kecil ke besar. Itu biasanya kalau kita disorting di komputer itu default ya, jadi itu kondisi standarnya. Yang kedua ada descending, yaitu kondisi diurutkan dari yang terbesar ke terkecil gitu. Jadi itu harus ada biasanya kalau di programmingnya ada berbagai macam cara untuk membuat descending, biasanya DESC atau pakai ascending sama dengan false biasanya kalau di Python. Di sini ada contohnya, misalkan kita punya angka 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Kalau misalkan kita ascending jadi 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Kalau descending 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Ya, jadi ini pasti kalian tahu banget untuk urusan di sorting ya. Kita akan masuk ke teori mengenai sorting. Selanjutnya yaitu ada 6 metode yang akan saya kenalkan secara awal untuk teman-teman. Yang pertama kita kenal namanya bubble sort, yaitu gimana caranya kita menukarkan dua buah elemen untuk mencapai keadaan urut ya. Jadi ada dua elemen gitu. Bubble itu adalah suatu gelembung ya, gampangnya gelembung. Jadi saya itu akan ambil dua balon, cek yang mana lebih besar lebih kecil. Kalau misalkan ascending ya kita anggap default, jadi susunan sorting kita adalah defaultnya adalah ascending, jadi dari kecil ke besar ya. Jadi ketika kita ingin bubble sort, kemudian kita ambil dua, yang kecilan saya taruh di depan, ambil lagi saya taruh di depan, kayak gitu sampai belakang, ke depan lagi kayak gitu lagi ya. Jadi itu bubble sort. Ini contohnya pakai ininya. Terus saya skip dulu untuk penjelasan, nanti saya akan jelaskan menggunakan video. Terus di sini adalah pengurutannya. Yang pertama, algoritma untuk bubble sort adalah yang pertama, sebentar, ini tinggi banget. Jadi yang pertama itu adalah menentukan data yang diurutkan dalam array, kemudian looping untuk setiap data array. Perbandingan antara data yang satu dengan yang lain, di mana kalau ada yang lebih kecil, ditukar posisinya. Ditukar. Kalau enggak, posisinya ditetap.
A sama B lebih kecil A, ya udah tetap. A sama B ternyata B lebih kecil, tukar taruh kayak gitu. Ya. Tampilkan data hasil perbandingan, ulangi kayak gitu ya. Untuk bubble short, nah ini dia. Saya taruh paling atas. Kita lihat, ya udah nggak apa-apa. Kita ketemu Mas Aku dulu. Kita ada iklan dulu, ya. Oke, ini adalah bubble short, ya bubble short. Kita punya angka 514289, ya. 514289. Kita memiliki algoritma di sini for i, j, for i to n increase 1. Ini pakai bahasanya Java. Jadi ketika elemen array J lebih besar daripada elemen J, jadi tukar gitu, swap. Itu gini ya. Jadi ini limit value-nya gitu. 5 sama 1 lebih gede mana? 5, jadi lebih kecilnya gitu. Tukar 4 5 ditukar, 5 sama 2 ditukar, 5 dan 8 lebih kecil, 8 dan 9 tetap seperti itu saja. Kita ulang lagi, limitnya dikurangi gitu. 1 4 2-nya gini 45 89. Selesai. Depan. 1 2 4 5. Selesai ke depan. 1 2 4 ke depan lagi limit. Jadinya 1 2 selesai. Jadi kayak gitu aja bubble short. Jadi ketika saya punya di ujung, kita punya ujung, terus saya ambil dua bubble di depan, bandingkan kalau misalnya yang B yang di depan itu lebih besar daripada yang ini untuk ascending, ya. Saya tukar sampai ujung. Ujungnya pendek lagi, lakukan lagi. Ujungnya lagi pendek lagi gitu. Jadi seperti itu untuk bubble short. Oke. Kemudian saya punya yang kedua adalah selection short, yaitu mengurutkan perbandingan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen yang terakhir. Ini dalam selection sort, ya. Selection sort ini langkah-langkahnya. Ini algoritmanya. Saya skip aja. Algoritmanya adalah pertama menentukan data di urutan array, kemudian perulangan, kemudian bandingkan antara data yang satu dengan lain. Di mana kalau ada data yang lebih kecil dari data yang lain, posisinya ditukar. Kalau enggak, tetap. Kalau ada nih, saya bawa bola nih, cari yang lebih kecil dari mana. Kalau ada yang paling kecil, saya tukar posisi. Ulang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, ini apa nih? Selection sort. Selection sort. Nah ini dia, selection sort, chapter nomor 2, saya play. Kayaknya ada iklan lagi deh. Oh enggak. Jadi kita gunakan selection sort di sini. Kita punya logika seperti ini. Array-nya harus ada dua bagian, sort sama unsort. Anggap aja kita ngomongin unsort. Ketika ada elemen yang paling kecil dari sisa elemen array, tukar. Gitu. Jadi anggap kita punya 64, 25, 12, 22, 11. Oke, kita punya elemen 5. Kemudian ini sortednya di kiri. Ini unsort segini. Saya ambil angka 64. Saya bandingkan dengan 25. Yaitu 25 paling kecil. 25 sama 12, yang paling kecil adalah 12. Saya ambil angka 12. 12 dan 22 saya bandingkan, hasilnya ternyata tetap 12, dan 12 sama 11 ketika saya bandingkan, 11 yang paling kecil. Maka saya akan ganti 64 dan 11 posisinya, yaitu jadi seperti ini. 11, 25, 12, 22, dan sorted array-nya maju. Selanjutnya saya punya angka 25, saya geser. Saya ambil, kemudian saya bandingkan dengan 12. Kecil mana? 12. Saya ambil 12. Selanjutnya 22 dan 64 dibandingkan nggak ada. Saya tukarlah 12 dan 25 dan saya majukan sort array-nya. Sisanya saya punya 25, saya bandingkan dengan 22. Saya tukar, saya bandingkan dengan 64. Ternyata itu lebih kecil dan saya sorting 25 sama 22-nya. Saya swap. Gitu. Sorted array-nya maju, 25 sama 64. Ternyata masih lebih kecil 25, tidak terjadi apa-apa. Sorted array-nya masuk, array-nya 64, sudah yang terakhir tidak terjadi apa-apa. Jadi seperti itu caranya untuk selection sort. Jadi kalau misalkan saya punya yang lebih kecil, saya ambil, saya ganti posisi paling depan sebelum sorted array dengan nilai yang paling kecil. Gitu untuk pengurutan ascending menggunakan selection sort. Oke.
Setelah itu kita punya yang namanya insertion sort. Agak sulit ya bilangnya beribad. Insertion sort. Jadi sama, inputnya berupa array, outputnya berupa pengurutan gitu. Bertujuan untuk menyediakan sisi kiri terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan gitu. Jadi menyisipkan bilangan-bilangan array dari kiri kanan. Oke. Kita coba lihat videonya untuk insertion. Ini dia. Video nomor 3. Iklan boba ya. Oh, Valorant. Oke. Kita punya insertion shot. Jadi ini algoritmanya. Jadi harus kita punya marker dulu. Kemudian sebelum unsorted empty-nya kita lakukan terus. Jadi select unsorted element, kemudian kita tukarkan untuk mendapatkan posisi yang benar. Gitu. Kemudian majukan unsorted elemennya. Gitu. Markernya satu level ke kanan. Oke. Kita punya 7, 8, 5, 2, 4, 6, 3 ya. Oke. Saya gunakan yang pertama adalah sorted array. Kalau tadi kan paling depan banget mulai dari 0. Ini mulai dari 1. Jadi sorted array ada 7, unsorted ada sisanya. Yaitu untuk insertion sort. Gitu. Kita cek 8. Gitu. Kita cek 5. 5-nya kita ambil, 8 sama 5-nya saya tukar. 7-nya ke depan, 5-nya masuk. Oke. Masuk, ambil 2. Lebih kecil enggak? Lebih kecil, geser 8. Lebih kecil dari 7 enggak? Geser 7-nya. Lebih kecil dari 5 enggak? Geser 5-nya. 2-nya masuk. Maju ke depan. Ya, sekarang yang diambil adalah 4. 4 dibandingkan sama 8. Digeser enggak? Digeser. Sekarang 7 dibandingkan sama 4 harusnya digeser. Gitu. Jadi 4 sama 5 dibandingkan enggak? Bisa jadi lebih besar 5, jadi digeser 5-nya, 4-nya dimasukkan karena 2-nya nggak bisa disort. Maju lagi. Kita ambil 6. 6 sama 8 tukar. 6 sama 7 tukar. 6-nya masuk. Geser 3 kita ambil, tukar sama 8. Tukar sama 7, tukar sama 6, tukar sama 5, tukar sama 4, sama 2 stop. 2 3 4. Jadi ini untuk insertion sort. Jadi kita ambil geser. Kalau misalkan lebih kecil. Ini codingnya. Jadi ya ada codingnya, nanti saya ini untuk kayaknya Java. Kita lanjut ke cell sort. Ini cell sort ini nggak ada, kalau tadi misalkan kita punya bubble sort yang hubungannya dengan bubble, ini cell sort nggak ada hubungannya dengan shell yang kerang. Karena ditemukannya oleh Donald L. Shell, jadi yang nama penemunya shell gitu, bukan kerang yang literally kerang. Jadi dia membandingkan antara dua elemen, dibandingkan dan ditukarkan gitu. Elemen pertama kita ambil ya udah kita masuk saja ke contohnya untuk shell sort. Ini dia, setelah insertion kita ambil yuk. Shell sort. Ada penten. Lama ya, 6 detik. 10 detik. Oke. Kita punya shell sort. Ya. Shell sort itu kita punya untuk membandingkan gitu dengan adjacent menggunakan get. Ya. Shell sort. Kita akan coba di penjelasannya di contoh aja nanti. Oke, saya punya bilangan 12, 34, 54, 2 dan 3. Kita bagi n min 2 gapnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 2 harusnya di sini. Kalau misalnya dia ganjil, kita sisakan ganjilnya di arah. Karena baginya temporernya kita ambil di situ, di tengah-tengahnya. Jadi kalau 54 kita ambil udah lebih kecil ya udah gitu. Sekarang kita masuk ke 2. 2 kita ambil. Dibandingkan dengan 34, ke sini dia dibandingkan. Gitu. Jadi masukin ke sini 2-nya dulu gitu.
Jadi kita ambil tiganya nih. Kita bandingkan ke sini lagi nih. 54. Nah, tiganya kita masukin di sini. Gitu. Jadi dia ngurutin yang gede dulu, diambil ke sana gitu. 12-nya gedean lagi, tiganya taruh sini. Ulang lagi. Satu producer one gitu, N4. Jadi kita bagi lagi gitu. Jadi duanya kita ambil, bandingkan lagi nih. 2 sama 3-nya ya, tuker. Gitu. Habis itu ini dicek lagi nih sama ini. Nah, udah selesai di tengah dia. Dia 34 sama 54. Sudah selesai. Gitu. Jadi stop, stop. Jadi kita ambil dari tengah, kita bandingkan ke kanan dan ke kiri. Jadi misalkan kalau dia sudah lebih kecil, ditaruh lagi. Kalau udah dibandingkan dengan diri sendiri, taruh lagi. Kalau N-2 lagi diambil, dibandingkan lagi. Kalau misalkan itu tukar, dan seperti itu terus menerus. Itu shell sort, ya. Selanjutnya kita punya quick sort, itu diciptakan oleh Hoare, gitu. Ini quick sort, coba kita lihat apakah benar quick. Ya, kita lihat quick sort. Quick sort untuk nggak ada iklan. Itu dimulai untuk kondisi divide and conquer, jadi dibagi biasanya. Kita ada elemen pivot, gitu, dibagi menjadi setengah array-nya, gitu. Habis itu rekursif, gitu. Quick sort, left sort, quick sort, right part, gitu. Kita punya data 10, 80, 30, 90, 40, 50, 70. Oke. Oke. Sekarang saya gunakan pivotnya, gitu. Pivot itu bisa ditentukan di mana saja. Saya ambil sekarang di sini 70 pivotnya sebagai pivot. Oke. Ini pivot, kemudian mulai dari sini nanti loopnya, gitu. Oke. Dicek I-nya sama dengan 1 ya. Mulai dari sini ya, I1. Lanjut, apakah 10 lebih kecil daripada 70? Ini udah mulai. Pivotnya apakah kondisi array pertama adalah kondisi array-nya yang pertama lebih kecil daripada 70, true, sehingga lakukan swipe. Swipe masuk array-nya sini, L sama dengan 0. Oke. Apakah kemudian 80 lebih kecil daripada 70? Ya, false, ya tidak lakukan apa-apa. Lanjut. J-nya berubah nih, J sama dengan 2 nih. Habis itu apakah 30 benar? Benar. Nah, karena I-nya 1, kita swap 80 sama 30-nya. Ya. Lanjut. J-nya berubah jadi 3. Apakah 90? Apakah 90 lebih kecil? No action. Apakah J-nya bertambah jadi 4? Kemudian 40 true. Nah, ini lebih kecil nih daripada pivot. Ini lebih besar nih. Tuker. 40 sama 80. 90 sama 80. Belum. J sama dengan 5. Lanjut 50 sama 70. True. I-nya menjadi 3. Gitu. Swap. 90 sama 40. Gitu. J-nya sama dengan 6. Gitu. Habis itu kita swap sama pivot. Gitu. Jadi pivot lagi kita bagi 2 ya. Dari kondisi pivot. Di kirinya dari pivot. 10, 30, 40, 50 udah beres. Setengah jadi pivotnya adalah jadi 70. Gitu. Udah nggak ada lagi, pivotnya terus dikecil-kecilin. Ya, sekarang itu selesai di kiri, sekarang di kanan. Di kanan pivot. Kanannya 70 nih. Nggak perlu jadiin pivot, swap nggak? Swap. Jadi seperti itu cukup ribet juga untuk quick sort, ternyata nggak quick amat ya. Selanjutnya kita dengan merge sort. Merge sort, ayo kita jelaskan dengan video saja. Merge sort ada di sini. Ya. Mudah-mudahan nggak keluar iklan lagi. Iklan Singapura, visit Singapura. Oke, saya pengen ke Marina Bay. Kita masuk ke merge sort.
sama divide and conquer, tapi kayak ini akan lebih mudah dimengerti daripada kondisi sebelumnya. Oke. Daripada quicksort saya lebih ngerti ini sih. Nah, ada left index, ada right index gitu. Ketika terjadi dibagi dua, bagi jadi dua. Kalau misalnya ganjil, jadi yang menang adalah kiri gitu. Atau boleh juga kadang nggak apa-apa sih, nggak ngaruh. Kalau ganjil ya udah bagi dua, sisanya geser lah gimana gitu. Tapi kalau untuk kondisi ini kita akan sepakati, kita akan gesernya kiri lebih banyak daripada kanan gitu. Kita bagi dulu sampai yang terkecil. Ini adalah merge sort. 3827433 saya bagi 982 10. Saya bagi dua. Jadi yang pertama adalah 382743 dan 3, yang kedua 982 dan 10. Kondisinya masih gede nih. Bagi lagi array-nya bagi dari dua bagian. Tong. 3827 bagi 433 bagi 982 bagi 10. Orangnya 10. Bagi lagi. 3827 43 39 82 10. Terus kita akan komparasi posisinya. 38 sama 27 apakah sudah turun? Belum, saya tukar. 43 sama 3 saya tukar, 9 sama 82 tetap 10 turun. Nah, untuk yang kedua, sorting yang kedua adalah kita menaikkan array-nya yang 27 dan 38 dan 3 dan 43. Itu saya sorting lagi. 27 sama 3 ambil lagi 3, 27 sama 43 27, 38 43 38, 43 sisanya. 9 10 9 10 dan 82 10, 82 sendirian 82. Lanjut, 3 sama 9 3 9 sama 27 9, 37 sama 10 10, 27 sama 3 82 27, 38 dan 82 38, 43 dan 82 43, 82. Jadi gitu, jadi yang sudah panjang dipecah sampai elemennya digabung lagi untuk nyampe sorting yang baru. Ini codingannya untuk algoritmanya. Algoritma biasanya digunakan di Java nih gitu. Untuk recursion-nya seperti itu. Oke, itu untuk merge sort. Jadi kita juga punya metode-metode sort yang lainnya, ada heap sort, counting sort, radix sort, bucket sort, tree sort, recursive insertion, pigeonhole sort, com sort, dan cycle sort. Oke, saya stop share. Bagaimana? Saya sendirian berbicara nih, aduh, ya udah ada respon, sepi banget kelasnya nih. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada, mohon di chat. Apakah ada pertanyaan? Tolong di chat. Terima kasih. Nggak ada tugas, aman? Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita akhiri aja. Dan materi seperti itu, kalian bisa tonton lagi video-video yang sudah saya kasih linknya di Elsa. Jadi nanti seperti itu. Kalau misalnya mudah-mudahan ini bisa masuk audionya ya. Kayak gitu. Sulit banget rasanya interaksi, nggak ada suara masuk. Tulis saya buat headset nih. Oke. Sepi ya. Kayaknya udah ada yang respon sebenarnya nih. Oke. Ya udah gitu. Itu aja deh kayaknya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-12. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan insert. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar suaranya karena audio outputnya di kampus lagi bermasalah. Jadi mudah-mudahan bisa ini kalau ada pertanyaan, kalau nggak bisa di chat di sekarang, saya tungguin nggak ada chat, bisa di chat di WhatsApp grup ya. Oke itu. 1 sampai 3, 1, 2, 3 kayaknya nggak ada yang chat. Oke itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah datang di pertemuan ke-12. Mudah-mudahan ilmunya dapat. Nanti kalau kurang-kurang bisa di chat di grup lagi. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih sudah hadir. Saya izinkan untuk live. Selamat malam. Terima kasih. Dadah. Mudah-mudahan suara saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Selamat malam. Kayak tuling ngobrol ini. Jadi sorry nggak bisa dengar ya.
Terima kasih Ya, ya, Pak. terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat malam ya. Oke, itu aja untuk malam ini. Saya stop. Terima kasih.